ini kita akan belajar praktikum keperawatan anak, yaitu tentang anamnesa dan pemeriksaan fisik pada anak. Tahapan yang pertama adalah tahap prainteraksi, di mana kita harus melihat catatan keperawatan dan juga catatan medis pasien untuk mengetahui pasien siapa yang akan kita lakukan pemeriksaan, termasuk identitasnya. Yang kedua, kita akan menyiapkan peralatan. Peralatan yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Adalah yang pertama stetoskop, kemudian ada pen light, kemudian juga ada termometer, kita bisa menggunakan termogan, ada midline, kemudian ada spatel lidah, ada juga spekulum hidung. Bisa kita menambahkan alat yaitu otoskop dan oftalmoskop. Kita menyiapkan handskun dan juga hand sanitizer. Alat yang kita gunakan selanjutnya adalah alat ukur tinggi badan untuk anak. Karena dia sudah bisa berdiri, maka kita menggunakan alat ukur badan seperti ini. Begitu juga untuk timbangan, kita bisa menggunakan timbangan orang dewasa. Selanjutnya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan tetap dengan menggunakan 6 langkah. Pada tahap yang kedua, yaitu tahap orientasi atau tahap interaksi, di mana di dalam tahap orientasi itu kita ada beberapa langkah. Yang pertama adalah memberikan salam pada pasien dan juga fase perkenalan. Yang kedua adalah menjelaskan tentang prosedur dari apa yang akan kita lakukan. Kemudian di situ ada kontrak waktu. Dan yang keempat adalah memberikan kesempatan kepada pasien ataupun keluarga untuk bertanya. Baik, kita akan melakukan fase yang kedua, yaitu fase orientasi. Selamat pagi adik. Selamat pagi, Pak. Pagi. Iya, betul sama adik Ryan? Betul. Umurnya berapa sekarang? 6 tahun. 6 tahun. Sudah sekolah belum? Sudah. Sudah. Di sini sama siapa? Di sini sama ayah sama bunda. Oh, sama bunda. Iya. Sakitnya sudah 2 hari nih ya? Oke. Jadi iya, Pak namanya Pak Ade, ya. Pak Ade di sini mau melakukan pemeriksaan sama adik Ryan, ya. Pemeriksaan nanti diperiksa dari mulai kepala sampai dengan ke kaki supaya tahu ada tidak yang sakit, ya. Nanti pemeriksaannya kurang lebih 7 sampai 10 menit, ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada nggak? Ada. Apa? Alatnya yang untuk diperiksa apa Oh aja? iya, alatnya yang untuk periksa. Alatnya untuk periksa salah satunya ini. Ini namanya stetoskop, ya. Ini terus nanti ada alat untuk mengukur suhu badan. Iya. Gitu ya. Berani toh? Tidak sakit kan, cuma diperiksa, ya. Kita bisa mulai? Bisa mulai ya. Selanjutnya kita akan masuk ke fase berikutnya, yaitu fase kerja. Di mana fase kerja ini adalah kita melakukan tiap tahapan dari perasat yang akan kita lakukan. Jadi kita masuk ke dalam fase kerja. Ya. Pemeriksaan yang pertama akan kita lakukan yaitu berkaitan dengan pemeriksaan fisik kulit. Jadi kita harus melihat dulu kondisi dari pasien. Jadi kita permisi kepada pasien, nanti permisi ya, kita lihat dulu kondisi fisiknya. Kita bisa melihat kondisi kulit dari pasien. Kita menilai ya dari secara warna, tekstur, apakah ada tampak pucat, turgor kulitnya seperti apa, kemudian apakah ada perubahan warna pada kulit. Ya.
Ini sekilas kita lihat tidak ada kelainan, tuh kulitnya bagus ya, kemudian tidak ada tampak pucat maupun kemerahan, dan tidak ada perubahan secara khusus pada area-area kulit yang kita bisa lihat. Kemudian kita juga akan melanjutkan pemeriksaan dari mulai kepala sampai dengan kaki atau yang kita kenal dengan head to toe. Melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, kita bisa meminta pasien untuk duduk apabila pasien memang dalam kondisi yang memungkinkan. Adik bisa duduk? Bisa ya? Nah, kita akan mulai pemeriksaan dari bagian kepala. Untuk bagian kepala secara inspeksi kita bisa melihat bentuk ya, bentuk dari kepala ini ya. Kalau secara kasus seperti ini bentuknya agak lonjong ya. Kemudian dari ukuran secara proporsi masih normal ya, tidak makrosepal maupun mikrosepal. Kemudian secara simetris kita melihat kanan kiri simetris ya. Kemudian kita lakukan palpasi ya. Penekanan secara ringan, kita bisa melakukan gerakan memutar ya, memutar dari mulai depan ke samping untuk menilai apakah ada benjolan ataukah ada massa, dan apakah mungkin ada nyeri yang dirasakan oleh pasien. Kalau nyeri bilang ya deh ya. Ada rasa yang nyeri atau sakit? Enggak. Tidak ada ya. Nah, ini pemeriksaan kepala secara inspeksi dan juga palpasi. Kemudian kita lanjut pemeriksaan pada wajah. Wajah secara inspeksi kita juga melihat ya bentuk dari baik itu alis, mata, hidung ya, mulut dan juga telinga, melihat kesimetrisan. Kita secara langsung bisa melihat mata kanan kiri simetris ya, hidung tidak ada perbedaan bentuk antara kanan dan kiri ya. Untuk mulut juga tidak ada kelainan. Telinga kanan kiri juga normal ya. Kemudian kita coba meminta kepada anak atau pasien untuk melakukan beberapa gerakan. Coba adik angkat alisnya, kasih turun alis, kerutkan alis ya. Ya. Coba kerutkan dahinya, kasih ke atas, kasih kerut dahinya, gini, kasih kerut dahinya ya. Ya. Kemudian kembungkan mulutnya. Ya. Coba senyum. Ya, senyum. Kasih lihat giginya. Ya. Berarti secara kita bisa lihat, kita nilai fungsi dari neurologisnya juga masih bagus, tidak ada ketertinggalan gerak antara kanan dengan kiri. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada mata. Pada mata ini kita bisa melakukan pemeriksaan berkaitan dengan bola mata, kemudian kelopak mata, kemudian juga konjungtiva, kondisi dari konjungtiva pasien, dan juga ketajaman dari penglihatan, termasuk nanti sklera dan sebagainya kita akan melihat. Kita bisa menggunakan alat bantu juga berupa pen light. Sebelumnya kita melihat dulu untuk kelopak mata ya, atau bola mata sendiri tampak. Coba buka ya. Oke. Bola matanya normal, tidak terjadi penonjolan. Kelopak mata, coba tutup matanya, tutup mata, buka ya, normal. Kemudian untuk konjungtiva sendiri, lihat ke atas, buka matanya ya. Konjungtivanya tidak anemis ya, karena terlihat merah muda. Kemudian ya, kita coba mengecek dari kondisi dari retinanya. Kemudian kita coba tes dari refleks cahaya. Coba lihat ke depan saja, lihat ke depan terus ya. Coba sekarang lihat ke, nanti akan digerakkan benda ini, bolpen ini, wajahnya tetap ke depan, matanya saja yang mengikuti ya. Oke.
ikutin ini, jangan duluan ya. Kepalanya tetap lurus ke depan. Ya, oke. Sekarang coba bisa nggak melihat ini ada berapa ya? Gitu. Tutup mata sebelah kanan, coba tutup mata sebelah kanan pakai tangan. Oke. Ini nanti dilihatkan di sini. 4. Ini ada 4. 4 ya. Ini ada berapa? 2. Kedua. Coba nanti lihat ke sini juga. Ini berapa? 1. 1. Ini 3. 3. Oke, coba gantian. Yang sebelah kiri yang ditutup. Ini berapa? 2. Wah, ini 4. ini 1. ini. 5. Oke, bagus. Bisa ngeliat jelas ya? Nggak ada ini? Nggak ada keluhan, aduh susah melihat, kabur bayangannya gitu? Nggak ya? Bisa masih bisa melihat jauh ya? Oke, bagus. Jadi hasil pemeriksaan ketajaman matanya masih. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada hidung, pada area hidung. Yang pertama kita bisa melihat dulu bentuknya simetris. Kemudian kita juga bisa melakukan palpasi, ada tidak benjolan atau massa, atau mungkin ada nyeri. Ada nyeri nggak? Nggak ada ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat atau melakukan inspeksi di bagian dalam. Kita bisa menggunakan alat bantu yaitu spekulum hidung. Tapi kalau pasien merasa tidak nyaman, sebetulnya juga tidak menggunakan tidak apa-apa. Kita bisa menggunakan alat bantu yaitu pen light untuk melihat kondisi dari dalam hidung. Kita melihat kondisi mukosa di dalam hidung, kemudian pertumbuhan rambut, turbinnya ya, apakah ada kelainan, termasuk ada tidak sekret dan sebagainya. Lagi tidak pilek toh? Enggak ya? Makanya hidungnya bagus. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada area mulut. Pada area mulut ini juga kita melihat kondisi daripada bibir itu sendiri, ada tidak kelainan kongenital, contohnya misalnya bibir sumbing ya, atau labioskisis. Kalau pada kasus ini tidak terjadi, mulut atau bibirnya normal. Kemudian kita melihat ada tidak lesi atau perlukaan di area mulut. Kemudian kita juga bisa melanjutkan pemeriksaan untuk melihat bagian dalam. Kita bisa menggunakan alat bantu. Alat bantu yang kita gunakan adalah spatel lidah. Coba buka mulut, Dek. Ya. Kasih keluar lidah. Ya. Kasih keluar lidah ya. Kita lihat kondisi di dalam mulut, baik itu kondisi lidah, gigi maupun gusinya. Palatumnya kita juga bisa lihat, jangan sampai ada kelainan. Kalau areanya kurang lebar atau kurang ini, kita bisa melakukan penekanan tapi ringan, jangan terlalu kuat menggunakan spatel. Kasih keluar lidah, Dek. Giginya lagi sakit? Tidak ya. Coba kasih keluar lidah, baru bilang A. Ya. Kondisinya. Dan pada saat kita melakukan pemeriksaan ini, kita melihat kondisi gigi, kemudian ada tidak bau yang abnormal ya, dan kelainan-kelainan yang ada di dalam area mulut. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik di daerah telinga. Yang pertama, secara inspeksi kita melihat kesimetrisan antara telinga kanan dan kiri ya. Kemudian kita melihat area daripada daun telinganya ya. Kondisinya apakah ada terjadi pembengkakan, luka, ataukah ada peradangan, ataukah ada massa. Kita melihat. Kita juga bisa melakukan palpasi dengan menggunakan jempol dan jari telunjuk untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan maupun peradangan. Enggak sakit? Enggak ya? Kita melakukan pemeriksaan area dalam. Jika ada alat otoskop, kita bisa menggunakan alat bantu otoskop agar jauh lebih mudah melihat area dalam. Kita membutuhkan alat bantu, pen light ya, atau lampu yang dipakai untuk memperjelas area dalam. Kalau pada anak
daun telinga ini kita agak sedikit tarik ke bawah agar area agak miring gitu, miring, ya. Agar areanya kita bisa lihat. Di sini kita melihat kondisi dalam ya daripada saluran telinga di dalam. Apakah ada peradangan? Kemudian bagaimana kondisi kebersihan daripada telinga. Begitu juga yang di sebelah, adik lihat ke sebelah sana. Ya. Oke, lihat sini. Kemudian kita melakukan pengetesan ketajaman pendengaran. Kita bisa menggunakan alat bantu Verbutala. Nanti akan dibunyikan, kemudian nanti rasakan ada getaran atau tidak ya. Ada. Ulangi. Ada. Rasa. Oke, yang sebelah Ada. lurus. Ya, ulangin ya. Ada. Ada. Dah. Rasa? Ya. Oke. Jadi ketajaman pendengaran dari pasien ini baik, dan kita bisa melanjutkan ke sesi atau pemeriksaan tahap. Kita lanjut dengan pemeriksaan fisik abdomen. Kita memeriksa kondisi dari abdomen atau perut dengan cara kita minta izin kepada pasien untuk bisa membuka pakaiannya atau bajunya agar terlihat. Dik, buka bajunya dulu ya, kasih ke atas ya. Nah, di sini kita melihat kondisi kontur dari abdomen. Adik tidurnya yang nyaman ya. Konturnya kita bisa lihat ya. Tidak tegang, tidak ada distensi ya. Kemudian secara normal memang perut itu harus lebih rendah dari dada ya. Ini menunjukkan bahwa tidak terjadi asites pada pasien. Kemudian kita juga menginspeksi ada tidaknya bekas luka atau jaringan parut ataukah bekas operasi, ada tidak pelebaran dari vena, ada tidak spider nevi dan sebagainya, kelainan pada area abdomen. Pada kasus ini atau pasien ini kita melihat semuanya normal, tidak ada kelainan. Kita juga melihat kondisi dari umbilikus, apakah umbilikusnya itu terjadi penonjolan atau ada peradangan atau ada kelainan. Untuk pasien ini tidak ada penonjolan pada umbilikusnya. Kita lanjut pemeriksaan berikut yaitu auskultasi atau mendengarkan bunyi. Kita menggunakan alat bantu yaitu stetoskop. Nah, untuk stetoskop ini lebih bagus sebelum ini disentuhkan di pasien, karena biasa pasien akan kaget dan sebagainya. Kita bisa menggosok dulu ya daripada diafragma stetoskop ini agar suhu dari stetoskop ini tidak terlalu dingin saat menempel di perut atau di badan pasien. Kita melakukan auskultasi, kita melihat ya secara garis imajiner itu ada pembagian 4 kuadran ya, kanan atas, kanan bawah, kiri atas dan kiri bawah. Di sini kita akan mendengarkan atau auskultasi bising ususnya normal atau tidak, dan kita juga bisa menghitung peristaltiknya berapa kali per menit. Untuk 1 kali pemeriksaan ya kita lakukan di 4 kuadran tersebut. Untuk menghitung peristaltik, kita menghitung dalam waktu 1 menit berapa kali peristaltiknya. Dari hasil pemeriksaan ini, bising ususnya positif, ada terdengar, peristaltiknya juga masih dalam range yang normal. Kemudian kita lanjutkan untuk melakukan perkusi di area abdomen pasien. Kita lakukan secara sistematis ya. Ini sih Adik ya. Ya,
sambil kita dengarkan bunyi apa. Secara normal di abdomen itu bunyinya adalah timpani ya. Ada yang sakit? Dengar enggak ya? Ya. Ya, jadi pemeriksaan perkusi kita lakukan di semua area atau kuadran. Dilanjutkan dengan pemeriksaan palpasi pada abdomen ya, kita akan melakukan perabaan. Kita pastikan tangan kita ini tidak terlalu dingin, kita bisa menggosok-gosok tangan dulu supaya suhu tangan kita ini sesuai dengan atau sama dengan suhu yang ada pada badan pasien. Ini supaya tidak terlalu tegang, kita juga bisa meminta pasien untuk sedikit melipat kakinya supaya tidak terlalu tegang ya. Nanti kalau misalnya ada rasa nyeri bilang ya. Kita bisa melakukan palpasi yang pertama itu yang superficial dulu, yaitu penekanan yang lebih ringan ya. Sakit ya, ya. Sambil kita merasakan ada tidak massa ya yang tidak normal di dalam abdomen pasien. Kemudian kita juga bisa melakukan penekanan yang sedikit lebih dalam ya. Sakit sambil kita juga mengkaji ya secara palpasi terhadap kemungkinan adanya hernia ya, inguinalis ataupun hernia umbilikalis sambil kita melihat. Ya. Pada kasus ini tidak terjadi hernia baik inguinalis maupun hernia umbilikalis. Bagus ya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada torak. Kita meminta pasien untuk posisi duduk agar kita lebih mudah untuk memeriksa area baik torak bagian depan maupun belakang. Kita inspeksi dulu apakah ada kelainan ya pada area torak baik di depan maupun belakang. Ya. Ada tidak luka ataupun bekas operasi atau lesi yang ada di area tersebut. Kemudian secara palpasi kita akan melakukan palpasi untuk mengetahui ada tidak ketertinggalan gerak pada saat pasien melakukan pernapasan. Coba ya, ya tegak. Coba bernapas biasa. Coba ya dari belakang kita lakukan pemeriksaan. Coba yang duduknya yang tegak, ya duduk yang tegak. Coba bernapas. Ini tidak terjadi ketertinggalan gerak pada saat pasien bernapas, artinya kanan dan kiri itu simetris pada saat dia melakukan pernapasan, mengembang mengepisnya secara simetris. Kemudian kita juga bisa melakukan palpasi yang berkaitan dengan vocal fremitus. Vocal fremitus ini untuk mengetahui normal tidaknya ya, pernapasan dari pasien. Kita bisa minta pasien untuk mengucapkan kata 99 coba. 9 9 9 9 9 9 9 9 Ya. 9. Nah, di sini kita merasakan getaran ya pada saat pasien mengucapkan kata itu, kita rasakan getaran yang terasa di telapak tangan kita. Kita bandingkan kanan dan kiri. Pada saat kita bandingkan, kita menilai apakah getaran yang diterima oleh telapak tangan kita itu berbeda satu sama lainnya. Begitu juga pada bagian belakang, kita bisa minta pasien mengucapkan kata yang sama. 9 9 9 9 9 9. Ya. Dari hasil pemeriksaan ini, vocal fremitusnya normal. Kemudian kita juga melakukan palpasi yang berkaitan atau pada ictus cordis. Di sini areanya adalah dari mid clavicularis ke bawah, kemudian pada ICS 4 dan 5. Kita lakukan palpasi ya, untuk merasakan ictus cordis dari
pasien. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan perkusi. Kita minta pasien untuk tidur lagi dulu. Kita lakukan pemeriksaan perkusi. Kita lakukan pemeriksaan secara sistematis ya. Secara normal pada torak itu akan terdengar sonor ya, kecuali kalau di bawahnya ada organ maka akan terdengar peka. Kita juga melakukan perkusi pada subclavikula ya, atas subclavikula. Kemudian kita minta pasien untuk mengangkat tangannya. Kita melakukan perkusi dari area bawah aksila. Ini sebelah. Ya. Coba sekarang duduk, duduk lagi. Melakukan perkusi di torak bagian belakang. Ya. Kemudian kita juga melakukan perkusi dari atas ke bawah. Tarik nafas, tahan. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi. Pada pemeriksaan auskultasi kita lakukan di torak depan dan juga pada bagian belakang. Pada waktu kita melakukan auskultasi, kita meminta pasien untuk melakukan inspirasi dan ekspirasi secara normal. Pada waktu ekspirasi kita sarankan untuk sambil membuka atau mengembuskan melalui mulut. Nanti pada waktu diperiksa tarik nafas biasa tapi sambil buka mulutnya. Oke. Kita lanjut auskultasi dari bagian belakang. Jadi satu kali melakukan auskultasi itu satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Pada waktu kita melakukan auskultasi, baik tadi di abdomen maupun di torak, segala hasil dari apa yang didapat dari pemeriksaan tersebut itu kita catat. Misalnya ada kelainan, ada terdengar bunyi yang tidak fisiologis, itu kita catat. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas. Kita melihat ya baik pada tangan maupun kaki, kakinya diluruskan. Yang pertama tangan, kita melihat dulu simetris tidaknya. Coba bisa kasih lurus tangan ya. Kita melihat simetris, tidak ada perbedaan ya, baik dari bentuk maupun ukuran. Kemudian kita melihat apakah ada lesi ya atau luka pada area ekstremitas ya. Itu juga pada kaki ya, kita melihat kondisi kaki juga simetris ya. Bentuk dan ukurannya sama, tidak ada kelainan. Secara kelengkapan dari jari-jari juga tidak ada kelainan. Pada kuku tidak ada kelainan. Kemudian kita juga melihat ada tidaknya pembengkakan atau udem ya pada ekstremitas.
baik tangan kanan, kiri maupun kaki kanan dan kaki kiri. Kita kaji apakah terpasang infus ataukah terpasang alat terapi yang lain pada saat kita melakukan pengkajian. Kita juga bisa mengkaji ada tidaknya nyeri ya pada ekstremitas pada saat digerakkan. Coba adik gerakkan tangannya, yang sebelah juga. Ada yang sakit, nyeri? Tidak? Kakinya ada yang nyeri? Ada yang sakit? Tidak. Kita melihat kondisi ya, apakah pucat, kita bisa bandingkan dengan tangan kita ya. Sama ya, tidak terlihat anemis ya. Tangannya tidak terlihat pucat. Kemudian kita bisa mengukur kekuatan dari otot pasien. Coba remas yang kuat. Coba yang sebelah remas juga. Ya, kekuatan dari otot pasien juga kuat. Coba tekan, tahan ya. Dorong tangan. Ya, dorong tangannya Pak. Ya. Ya. Kekuatan otot atau tonus ototnya bagus karena mempunyai kemampuan untuk melawan gerakan atau kekuatan yang diberikan oleh pemeriksa. Oke. Ya, ada yang sakit ya? Ada yang sakit, ada yang luka. Jika ada kelainan bisa dicatat di catatan perawatan atau catatan medis pasien. Ya. Pada saat pemeriksaan ini kita juga bisa tambahkan dengan pemeriksaan suhu badan menggunakan termometer ya, sesuai dengan alat yang tersedia untuk mengetahui suhu badannya pasien seberapa. Dan sebelum pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan genitalia. Di pemeriksaan ini kita melihat ada tidaknya kelainan pada genitalia, kepatenan, ada tidak misalnya luka, kondisi ya, adakah perubahan warna maupun bau ya, kemudian juga kondisi dari BAK-BAB-nya. Kita tetap menjaga privasi pasien ya. Kita melakukan pemeriksaan di area genitalia. Ada yang sakit di area sini? Di daerah sini ada yang sakit? Pipisnya, kencingnya lancar? Baik. Bisa buang air besar? Ya, bisa. Nah, coba miring di sana, miring. Arah pemeriksaan. Oke, nah sini. Kondisinya sudah baik. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan tinggi badan maupun berat badan. Kita coba ukur tinggi badan ya. Kita bisa menggunakan alat bantu ya, oke. Kemudian timbang, coba timbang. Kita timbang pasien untuk mengetahui berat badan pasien. Oke, naik lagi. Dari hasil pemeriksaan kita ketahui tinggi badan dan berat badan pasien masih normal. Jika sudah selesai semua pemeriksaannya, maka kita masuk ke fase terakhir yaitu fase terminasi. Kita pastikan pasien dalam kondisi rapi kembali ya, nyaman. Kemudian kita melakukan evaluasi dari kegiatan kita dan melakukan atau memberikan kesimpulan, menyampaikan kepada pasien maupun keluarga. Ya, tadi sudah selesai diperiksa ya, dari mulai kepala sampai dengan kaki. Semuanya bagus ya, semuanya bagus. Tinggal harus tetap jaga kesehatan ya. Pintar tadi ya, pintar, tidak nangis, tidak rewel, dan bisa kerja sama. Oke. Oke, cukup sekian dulu. Nanti Pak akan balik lagi ke sini untuk bawa obat ya. Nanti kan harus minum obat jam 2, jam 12 nanti toh. Nah, kita melakukan kontrak waktu kepada pasien untuk kegiatan selanjutnya sebelum kita meninggalkan pasien. Jika sudah, kita merapikan alat kembali. Kemudian sebelum meninggalkan tempat kita memberikan
salam kepada pasien dan memastikan pasien dalam kondisi aman saat ditinggalkan. Oke, ditinggal dulu ya. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi. Kita membawa kembali peralatan dan kemudian mencuci tangan. Selanjutnya mendokumentasikan hasil dari kegiatan pemeriksaan fisik yang kita lakukan. Sekian kegiatan ataupun pembelajaran tentang praktek anamnesa maupun pemeriksaan fisik pada anak. Untuk selanjutnya silakan mahasiswa untuk belajar bersama-sama, mempelajari dan mencoba mempraktekkan pemeriksaan fisik ini di rumah maupun di laboratorium kampus. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.